Jumpa kembali pada video terbaru. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengatasi permasalahan pada motor Yamaha Vega lama. Oke sobat, kita langsung saja menuju TKP. Inilah Yamaha Vega lama yang akan kita tangani. Di Kickstarter juga tidak nyala. Pertama kali selalu kita periksa atau cek keadaan pengapian dari busi. Apakah busi dalam keadaan baik atau tidak bocor atau memang tidak keluar api. Begitu juga tutup busi maupun kabel businya. Jika tidak ada api dari busi maupun kabel busi tersebut, maka kita lanjutkan pemeriksaan ke langkah berikutnya. Selanjutnya kita periksa sambungan-sambungan yang menuju ke kontak maupun ke CDI, kuprok, dan sebagainya. Untuk memudahkan pemeriksaan sambungan-sambungan kabel pengapian tersebut, maka kita akan buka cover body lebih dahulu. Oke sobat, pastikan Ikuti terus channel ini dan saya akan tetap berbagi atau men-share pengalaman saya terkait dengan mekanik bengkel sepeda motor. Mari kita lanjutkan lagi. Sambil membuka cover body, periksa juga sambungan-sambungan pada komponen CDI tersebut. Oh ya, dukungan Anda sangat membantu berkembangnya channel ini dengan cara subscribe, like, atau men-share video ini kepada rekan-rekan yang tertarik dengan dunia bengkel sepeda motor. Jika sambungan-sambungan atau konektor tersebut yakin aman dan tidak ada gangguan, maka kita lanjutkan pemeriksaan ke komponen berikutnya. Karena baut ini keras, maka kita gunakan obeng getok. Selanjutnya kita akan periksa kabel spool CDI yang keluar dari spool magnet, apakah ada api atau tidak. Biasanya kabel ini berwarna hitam merah. Kita sambung kabel hitam merah tersebut dengan kabel tambahan untuk memudahkan mengontakkan ke bodi mesin apakah keluar loncatan api ketika kita kontak. Ups, maaf, video terhalang karena kamera digantung, jadi tidak bisa melihat loncatan bunga api yang terjadi ketika kita mengontakkan ke bodi mesin. Kita coba selah. Nah, ketika kita selah ini ada bunga api namun sangat kecil, artinya terlalu rendah tegangan yang dihasilkan. Karena ada loncatan bunga api namun kecil, maka kita lanjutkan pemeriksaan ke sistem pengapian yang lain, yaitu berupa sambungan-sambungan atau kabel yang terkoneksi pada sistem pengapian tersebut.
Kita periksa sekali lagi sambungan-sambungan sistem pengapian. Setelah yakin semua sambungan-sambungan tersebut juga aman, maka kita akan mencoba mengetes atau memeriksa apakah pengapiannya ada atau bagaimana. Kita cek sekali lagi mulai dari busi sampai dengan kabel busi tersebut. Dan ketika kita coba memeriksanya, ternyata juga tidak mengeluarkan bunga api dari busi. Maka selanjutnya kita akan mencoba memeriksa dengan cara cepat, yaitu mengganti komponen CDI maupun kuproknya. Pertama kita ganti kuprok atau regulatornya lebih dulu. Kemudian kita coba tes atau periksa apakah ada bunga api dari busi. Ternyata apinya ada, namun sangat kecil yang keluar dari kabel tersebut. Kemudian kita akan coba pasang cok businya, apakah keluar bunga api dari busi. Kita akan coba lihat. Setelah diganti kuprok atau regulatornya juga tidak menghasilkan api yang sangat memuaskan, maka kita lanjutkan dengan mencoba mengganti komponen pengapian berupa CDI-nya. Kita masukkan kabel-kabel tersebut sesuai dengan warnanya atau keadaan semula. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba mengecek atau memeriksa bagaimana pengapiannya dari busi. Setelah selesai pemasangan kabel sesuai dengan kedudukannya, maka kita akan coba kembali memeriksa apakah ada bunga api dari busi yang keluar. Setelah diperiksa dengan digantinya CDI dengan CDI yang baru, maka hasilnya juga sama, yaitu apinya tidak besar atau sangat kecil. Karena langkah cepat berupa penggantian kuprok atau regulator dan CDI tidak berhasil, maka kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuka bagian spool, yaitu spool CDI. Selanjutnya kita buka casing magnet dengan menggunakan obeng getok. Sebelum melepas casing magnet ini, persiapkan wadah untuk menampung oli, karena oli banyak ada di karter samping ini. Gunakan wadah yang bersih, karena kalau oli tersebut masih bagus bisa digunakan kembali. Kemudian oli ditampung dalam wadah yang bersih. Setelah oli selesai ditap, kita keluarkan casing magnet tersebut atau spool tersebut. Kita periksa kondisi dari spool tersebut, apakah ada yang terbakar atau tidak. Nah, spool CDI inilah yang akan kita ganti, karena kondisi yang terbakar di dalam, sekalipun diukur dengan ampermeter, dia akan tetap menunjukkan tekanan yang besar, dan gejala-gejala yang biasanya muncul pada saat kendaraan yang kita kendara itu
dalam keadaan panas mati, kemungkinan besar karena spool CDI ini sudah terbakar. Karena sebelumnya juga sudah kita coba ganti dengan cara cepat, yaitu mengganti kupro atau regulator, dan CDI-nya juga tidak menghasilkan pengapian yang bagus. Selanjutnya kita akan keluarkan spool CDI ini. Kita akan lepas spool AC dari Yamaha Pega lama ini. Kemudian spool AC tersebut, spool CDI-nya akan kita ganti. Setelah terlepas spool AC tersebut, kita lepas kabel yang terhubung ke spool tersebut dengan solder panas. Spool CDI ini orinya adalah dilas, maka kita akan melakukan pemotongan dengan menggerinda las-lasan tersebut. Setelah las-lasannya terpotong dari spool CDI tersebut, maka kita getok spool CDI tersebut agar lepas dari dudukannya. Setelah lepas spool CDI tersebut, kita pasang dan kita bersihkan kabel-kabel untuk disolder kembali. Nah, ini spool CDI yang baru yang akan kita pasang dan kita akan solder. Saat pemasangan kembali spool yang baru ini, pastikan bahwa posisi atau dudukannya sama dengan seperti semula agar tidak tergesek oleh magnet. Setelah spool CDI tersebut masuk dalam dudukannya, pastikan posisinya pas sesuai dengan aslinya. Selanjutnya, kabel penghubung dari spool tersebut kita akan solder kembali yang tadi kita lepas. Kabel yang kita sambung ini kita solder. Karena dudukan dari spool CDI sebelumnya dilas, maka kita akan gunakan lem Alteco saja sudah cukup. Jadi posisi spool tersebut tidak akan bergeser dari dudukannya. Selanjutnya spool AC ini kita pasang kembali pada dudukannya atau karter samping. Setelah selesai dikencangkan baut pengikat dari spool AC tersebut, kita akan lanjut pasang kembali.
Setelah baut pengikat tersebut dikencangkan, maka kita lanjutkan dengan isi kembali karter dengan oli yang tadi kita tap. Kemudian kita pasang kembali persneling dan posisikan dalam posisi netral sehingga mudah untuk di kickstarter. Setelah semua kabel-kabel kita masukkan ke soketnya masing-masing dari spool magnet tersebut, maka kita akan coba tes pengapiannya. Sebelumnya mohon maaf kepada sobat toniker semua karena kameranya goyang, karena belum ada kameramen khusus. Nah, di sini terlihat api businya cukup kuat dan kita selanjutnya akan mencoba. Selanjutnya kita pasang busi kembali. Kemudian kita akan coba dengan kickstarter apakah motor bisa nyala atau tidak. Oke sobat toniker, sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, atau share video ini. Dan salam, sampai jumpa.